Gue mau bahas tentang personal branding, tapi bukan tips atau kelas personal branding, tapi ini lebih ke paradoks personal branding. Apa itu paradoks personal branding? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue, Andri. Dan episode kali ini gue nggak ada guest, gue monolog, gue ngomong sendiri. Nah, gue kemarin abis podcast sama Dokter Tirta ya. Kita ngobrol lumayan panjang, ada 1 jam, hampir 1,5 jam. Ada beberapa topik obrolan yang kita bahas, tapi ada satu yang menarik yaitu kita membahas tentang personal branding. Tapi personal branding kali ini bukan kayak tadi opening gue di awal, personal branding ini bukan tentang gimana sih cara personal branding, how to-nya, bukan. Tapi tentang fenomena personal branding yang makin lama nih kalau menurut gua juga ya, makin lama nih makin kebablasan. Pengertian personal branding dulu lah ya, biar konteksnya dapet nih. Pengertian personal branding sendiri yaitu adalah bagaimana caranya kita menyampaikan atau kita memberitahukan ke orang banyak kita tuh siapa dan kita apa yang kita kerjakan. Sehingga nanti ada di titik di mana kita tuh udah nggak perlu repot-repot atau mesti effort yang luar biasa untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan. Karena orang tuh udah tahu kita. Orang udah kenal siapa kita. Orang udah lihat dan udah menikmati atau menyukai karya-karya kita atau produk atau apapun itu bentuknya. Nah, tapi permasalahannya kan begini. Untuk ke titik itu kan of course harus ada kompetensi nih. Ini yang gue sering lihat nih, banyak orang nggak peduli tentang kompetensi ini. Yang penting gue nongol di sosial media, gue bikin konten sebanyak-banyaknya. Yang penting gue nge-bragging dulu aja. Yang penting gue sebanyak-banyaknya, sebacotnya, segede-gedenya. Yang penting orang mulai aware sama gue mendapatkan attention, mendapatkan atensi, dan akhirnya orang mulai follow gue. Nah, tapi permasalahannya balik lagi, kayak tadi gue bilang, untuk membuat personal branding yang bagus, sebenarnya kan ada 3, gue sering bilang, gue sering ngajarin kalau ada kelas personal branding itu ada 3C, 1, clarity, kompetensi, dan karakter. Nah, kompetensi ini nih yang gue sering lihat nih banyak orang yang miss. Karena gini loh, kan kita ini kan nggak semuanya bisa semua bidang ya. Oke lah, misalnya lu suka baca, lu suka explore, tapi balik lagi ada hal-hal tertentu yang memang kita tuh memang harus belajar dan kita harus punya pengalaman di situ dan ya memang ada kredibilitasnya. Nah, tapi permasalahannya kan karena yang penting kita ngomong dulu aja, yang penting kita ngebacot dulu aja. Contoh deh misalnya, dia mungkin dia suka tentang topik-topik keuangan finansial, lalu dia bikinlah konten tentang bagaimana caranya untuk mengatur keuangan, financial planner. Nah, tapi masalahnya begini, dia sendiri aja nggak punya disiplin ilmunya untuk financial planning. Sedangkan untuk financial planning aja tuh ada mesti belajar loh, ada gelarnya loh, CFP, Certified Financial Planner, dan itu berbayar, dan itu ada course-course-nya. Dan of course, nanti lulus baru dapet, bukannya asal ngomong doang. Kan lucu ya, lu dengerin orang yang ngajarin tentang financial, tapi dia sendiri aja sebenarnya secara pribadi, dia tuh financial planning dia sendiri aja tuh berantakan gitu. Tapi karena dia mungkin ngomong terus, kontennya di mana-mana, dan banyak orang percaya sama dia, suka dengan gayanya dia, akhirnya dikonsumsi lah dan dimakan sama kalian, sama lu. Nah, akhirnya, membuat orang ini, si konten kreator ini, si influencer ini merasa, oh, apa yang gua sampaikan, apa yang gua ngomong, orang makan nih. Orang percaya nih sama gua nih. Mungkin sebenarnya dia tuh kosong, dia mungkin sebenarnya nggak tahu gitu loh, emang nggak bisa, nggak mampu. Tapi karena dia berlindung di balik followers dia di kontennya, dan akhirnya dia merasa ya udah, gue memang hebat, gue memang jago di situ, gue memang luar biasa banget. Gue udahlah pokoknya
gue yang memang paling the best. Ini di psikologi dinamakan the Dunning-Kruger effect. Jadi gampangnya nih ya, gampangnya orang goblok tapi merasa dirinya pinter. Dan dia makan terus-menerus karena followers dia, orang-orang mengkonfirmasi dan memberikan dia validasi nih. Kalau dia memang pinter, dia memang jago di bidang itu. Padahal mah enggak. That's the problem. Dan orang-orang kayak begini nih nanti akhirnya akan menemukan titik di mana orang akan mulai lihat nih, orang akan mulai tahu kalau dia ternyata tuh nggak sejago itu dan nggak sehebat itu. Contoh misalnya ada motivator, dia suka memotivasi orang, dia orangnya baik banget, personanya tuh pokoknya di media itu cakep banget, nggak ada cacat. Nah tapi ternyata kehidupan aslinya dia, orang aslinya tuh nggak begitu. Orangnya tuh nggak sebaik itu, orangnya tuh nggak sesabar itu. Ternyata orangnya suka marah-marah, nipu misalnya ternyata buat mendapatkan uang. Dan akhirnya ya semua terlihat, semua yang kalian lihat, semua yang lu lihat di sosial media itu, di konten itu, akhirnya ya memang ya suka nggak suka ya. Apapun yang kita post di sosial media termasuk gua, itu semua kan kita pasti pengen yang bagus-bagus, ya kan? Kita semua tuh pengen yang sesuatu yang terlihatnya pokoknya wow banget. Kita nggak pengen yang jelek-jelek kita posting. Dan itu semua by design, semua itu sudah di setup. Dan of course, masalahnya adalah gimana caranya membedakan antara ini memang orang ini memang setup atau orang ini memang aslinya begitu. Nah ini yang susah nih ya. Kalau gue mungkin gue harus ketemu orangnya dulu, gue harus ngobrol dulu. Makanya gue kalau ngelihat ada orang konten luar biasa banget, oh dia baik banget, suka menolong segala macem, which is good. Tapi apakah itu konten? Apakah itu setup? Atau dia memang benar-benar orang kayak begitu? Apakah dia kaya banget? Atau ternyata dia sebenarnya nggak punya barang-barang mewah yang sering dia post di sosial media. Bisa jadi itu kan minjem, bisa jadi dia nyewa, atau bisa jadi dia sebenarnya cuma numpang foto doang, atau numpang bikin konten. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah banyak yang ketipu ketika dia mulai membuat sebuah bisnis. Ya kan, kayak kemarin banyak tuh rame kasus robot trading forex, banyak orang tuh wah, atau kasus binary option, banyak yang flexing kan hartanya gini. Jadi dia membranding dirinya, dia membuat persona kalau dia tuh orang kaya banget. Tapi sebenarnya itu cuman konten, itu cuman lagi nyari lu untuk jadi konsumennya dia, untuk masuk ke platform tipu-tipunya dia. Ya, itu terjadi. Tapi sebelum dia ketahuan di titik di mana dia tuh lagi di top-topnya, dia tuh dibicarakan banyak orang. Masalahnya adalah banyak yang belain dia. Banyak diehard fansnya yang belain dia. Bahkan suara-suara orang yang mungkin sebenarnya adalah orang yang ahli di bidang itu, di bidang keuangan, atau kalau kemarin konteksnya dia sama Dokter Tirta di bidang kesehatan, orang-orang ini nggak dipercaya karena ya dia lebih percaya sama TikTok influencer atau selebgram ini ya karena ya dia ngomong terus. So kalau buat gua ini ya ada bukunya lah ya, The Death of Expertise, itu buku udah lumayan lama, kalian bisa baca. Kalau coba cari di gua atau di Gramedia ada, gak kayak temen gua terakhir sih baca tuh bukunya masih yang bahasa Inggris ya. Mungkin di Periplus atau di BBW mungkin ada kali. Nah akhirnya membuat banyak orang itu dimakan sama orang-orang ini nih, orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten, tapi karena persona dia begitu bagus. Nah, cara mengkonternya menurut gua, mau nggak mau, buat para expert, buat para praktisi, janganlah males, janganlah juga diem-diem aja. Masalahnya kan karena banyak praktisi, banyak ahli, banyak expertise ini diem-diem aja, nggak mau mengedukasi, nggak mau bikin konten. Akhirnya ya orang-orang yang notabene nggak punya kemampuan ini yang akhirnya nol terus. Nah kalau kalian gerah ngelihat ini, gue pun sebenarnya juga gerah. Makanya gue pribadi sebenarnya kalau konten, gue tuh lebih suka podcast tuh ngobrol, ngundang orang yang memang gue misalnya penasaran terhadap suatu bidang, gue mending ngundang orang yang memang dia tuh emang praktisi di bidang itu, yang memang ekspertis di bidang itu.
Karena kenapa? Gue lebih baik nanya daripada gue yang ngomong gitu. Ya kan? Kan kalau gue yang ngomong, misalnya gue bahas tentang keuangan, kan gue siapa gue gitu loh. Ya gue aja ngatur keuangannya juga masih suka berantakan. Ya kan? Mending gue ngundang memang temen gue atau siapapun itu yang memang dia financial planner beneran. Membahas tentang keuangan. Come on, gue sangat encourage teman-teman siapapun itu, apapun profesinya untuk mulai mengedukasi, mulai bikin edukasi tentang bidang-bidang yang memang kalian sekarang sedang jalani supaya kita mulai melawan the death of expertise ini. Jangan sampai expertise-nya ini bener-bener mati beneran. Biar ya sekarang kan ini masih sebuah fenomena kan. Tapi gua harap sih mulai muncullah orang-orang yang memang expertise, yang memang bener-bener jago untuk juga ngisi kekosongan ini. Karena gap-nya ini nih begitu gede sehingga banyak masyarakat kita di Indonesia itu tuh gampang makan orang-orang yang memang muncul terus di spotlight, yang terus dapat spotlight. So menurut gua ya kita punya tanggung jawab untuk kasih edukasi yang benar, untuk mengcounter para orang yang ini kerjaannya nih sebenarnya memang hanya mencari atensi doang, tapi sebenarnya memang dia nggak punya kemampuan di situ. Kan kasihan kan justru nanti akhirnya yang jadi korban ya orang masyarakat awam. Ujung-ujungnya nggak jauh-jauh pasti dari jadinya penipuan. Oh saya ditipu karena ini begini-begini ada bisnis tapi ternyata bisnis yang come on, kalau lu memang punya bisnis, pasti nggak akan menyusahkan orang-orang sampai menipu, apalagi yang memang udah jadi hard fans-nya lu kan. Logikanya gitu aja sih sebenarnya. So, sekali lagi gue sangat mengencourage siapapun lu, apalagi kalian memang punya expertise di bidang-bidang yang memang luar biasa, please luangkan waktu untuk mengedukasi, berikanlah edukasi yang benar sesuai dengan ekspertis kalian. Karena kita butuh itu. Jangan sampai masyarakat terjebak dengan orang-orang yang tujuannya sebenarnya hanya ingin menipu. Oke, sekian dari gua. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.